Saya Novia Putri sebagai penyuluh pertama. Dan saya Mutia Malatisa sebagai penyuluh kedua. Saya Novelis Mananda sebagai penyuluh ketiga. Dan saya Susana Melia Fanza sebagai penyuluh keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita akan membahas mungkin lebih penuh lagi kita untuk meningkatkan pemahaman kalian. Lalu sama-sama kita bisa saling menulis dan bertugas sehingga lebih ringan dan memudahkan kita semua. Nah, tapi pasti ibu punya pengalaman kan dalam menghadapi ini. Memang kita sebagai ibu rumah tangga memiliki banyak peran, tapi tapi ada cara agar kita bisa berjalan tanpa mengganggu rumah tangga. Mungkin ibu bisa dilakukan beberapa hal ini. Nah, yang pertama itu menggunakan waktu dengan baik. Untuk jadwal ini bisa membuat jadwal sederhana seperti pagi bisa mengurus rumah, siang mengurus usaha, malam masih bisa bersama keluarga. Terus yang kedua libatkan keluarga. Mungkin ibu bisa mengajak suami dan anak untuk membantu urusan rumah tangga. Misalnya suami yang keluarga dan anak disuruh untuk membersihkan makanan sendiri, kan? Dan jadi ibu bisa tetap lebih banyak waktu di usaha karena tugas telah dibagi dalam rumah tangga. Nah, yang ketiga itu kerjasama berbagai. Dalam usaha kita bisa berbagi tugas, misalnya yang punya waktu luang di pagi hari bisa melakukan sebagian produksi, yang sibuk di pagi hari bisa membantu di bagian produksi di sore atau malam hari. Nah, jadi semua bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita di kelompok usaha bersama ini. Jadi kita tuh kerja itu kan nggak sendiri, sama-sama. Jadi kita bisa bertugas, kita bisa dibagi, bisa datang ke produksi di awal. Siapa yang bekerja hari ini, mungkin dia bisa untuk pengeluaran di sore atau malam gitu. Nah, kalau kita pintar dalam mengatur waktu dan bekerja sama, usaha tetap jalan dan keluarga juga tetap terus. Jadi ibu jangan takut memulai usaha bersama. Dengan dukungan keluarga dan menunjukkan waktu yang baik, ibu bisa sukses tanpa meninggalkan tanggung jawab kita sebagai rumah tangga. Nah, gitu ya Bu. Berarti intinya tuh gimana jenis waktu ya Bu untuk mengatur waktu sendiri. oh iya begitu. Dengar ibu memiliki kendala ya di usahanya. Iya Bu. Kalau boleh tahu apa ya kendalanya? Kalau itu masih bingung gitu loh dulu bagaimana kami untuk memasarkan produk kami ini gitu. Itu ada solusi nggak? Oh, untuk pemasarannya ya Bu. Iya. Kebetulan ya Bu, aku juga udah dengar ya. Kebetulan ya Bu, kan kita sekarang udah di zaman perkembangan teknologi. Kita apa-apa udah pakai teknologi. Contohnya tuh
belanja kita juga mau menggunakan teknologi Ibu. Jadi di situ punya sosial media untuk memasarkan produk Ibu. Mungkin kan sekarang udah ada Shopee, Tokopedia, juga ada di Facebook. Bu kan biasanya kalau ibu kan promosinya di Facebook kan Bu. Sekarang kan TikTok kan biasanya tempat kita menonton konten-konten aja. Sekarang juga bisa untuk belanja Bu, juga bisa untuk jualan. Nanti itu kan bisa tuh tutorial di YouTube untuk gimana sih caranya untuk daftar buat bisa buka toko di internet Ibu, kan Ibu juga bisa bergabung dengan Shopee Food atau GoFood gitu. Kan sekarang kebanyakan ibu-ibu belanjanya kan melalui online, nggak perlu ke toko lagi. Jadi Ibu bisa menggunakan sosial media Ibu. Oh gitu ya Bu caranya. Atau Ibu punya nggak kayak cara agar cepat untuk dipahami gitu? Bisa Bu, nanti saya share ya Bu videonya Ibu biar Ibu mudah memahami dan cara-caranya juga Bu. Terima kasih. Iya Ibu. Saya lihat penggunaan ini sama ibu ada pengurangan dari hasil produksinya. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam memproduksi atau mencari bahan baku untuk membuat usaha tersebut? Ini memang masalah utama kami Bu. Dari segi harga bahan bakunya kadang ada yang naik, ada turun. Kadang mahal sekali kalau sudah begitu, jadinya kami itu susah untuk meletakkan harga jualnya. Saya paham Ibu, harga memang menjadi tekanan yang paling besar. Sebenarnya Ibu apakah sudah pernah mencoba strategi lain dalam mencari bahan baku ini? Saya biasanya stok bahan baku kalau harganya lagi naik Bu, tapi masalahnya bahan seperti telur tidak bisa disimpan lama. Langkah-langkah yang Ibu coba itu udah bagus Ibu, tapi ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mencari bahan baku itu, seperti kita membuat kelompok usaha cari bahan baku. Jadi dengan kita banyak membeli, jadi kita dapat beli harga grosiran Bu, itu lebih murah. Wah, itu ide bagus sekali Bu. Kalau begitu kami ingin beli bersama-sama untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dan juga itu kita dalam memperoleh untuk mendapatkan bahan baku itu juga bisa cari-cari promosi di kan sekarang udah banyak juga bisa media yang bisa di online juga, bisa COD juga. Jadi itu nggak selalu kesulitan, selalu misalnya ada kendala atau tantangan yang lainnya. Banyak sekali ide barunya Bu. Terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin kami akan mencobanya di kemudian hari. Saya ada satu pertanyaan Ibu. Kan saya udah punya usaha, tapi ada kendala dalam mengembangkan usaha tersebut. Kan saya masih usahanya kecil-kecilan, jadi saya tuh mengembangkan usaha saya gitu Bu, tapi terkendala dari segi modal. Apakah ada solusi untuk menghadapi kendala tersebut Bu? Begitu ya Bu, kami memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan Ibu tersebut dengan cara yang pertama itu mencari sumber pendanaan alternatif, yang kedua meningkatkan efisiensi keuangan, yang ketiga membangun jaringan dan kolaborasi, yang keempat yaitu meningkatkan penjualan dan pemasaran, yang kelima mengembangkan skema tabungan atau arisan modal. Seperti itu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Kami akan mencoba menerapkan strategi yang Ibu sampaikan. Terima kasih ya Bu.